Pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang ini bukan kontrak belajar ya, kita akan merubah sedikit atau kita akan sedikit in-depth ya, lebih dalam terkait dengan dasar-dasar studi pendudukan dan data-data apa saja yang bisa dianalisis dari studi kependudukan. Oke, teman-teman, kita bisa bergeser ke slide selanjutnya yang berbicara tentang arti dan tujuan studi kependudukan dan pengembangan wilayah. Oke, saya sedikit mengingatkan ya, mereminder saja teman-teman. Pertama, ketika kita berbicara studi kependudukan, maka kita akan berbicara, mata kuliah studi kependudukan, kita akan berbicara lulusan dari prodi pengembangan masyarakat Islam. Seperti yang kita sepakati kemarin, mata kuliah ini sebenarnya menunjang beberapa profil lulusan ya, baik profil lulusan CSR officer atau lulusan yang bekerja di bidang CSR gitu ya, ataupun mungkin filantropi mungkin ya, ataupun nanti di analis kebijakan gitu. Tapi setidaknya yang paling dominan ini adalah lulusan sebagai pengembang masyarakat. Ya mungkin kemarin ada beberapa teman-teman yang menginginkan yang menjadi pengembang masyarakat, ada yang ingin jadi gubernur, ada yang ingin jadi bupati mungkin ya. Tapi setidaknya mata kuliah ini menunjang atau menjadikan teman-teman memiliki kemampuan dalam mencapai cita-cita yang teman-teman inginkan tadi ya. Gubernur juga butuh mata kuliah studi kependudukan mungkin ya, karena kan nanti bisa melihat kira-kira kebijakan apa yang diambil gitu. Bupati pun demikian. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari demografi, studi kependudukan dan pengembangan wilayah. Demografi sendiri berasal dari kata demos dan grafien ya. Demos itu penduduk dan grafien itu catatan atau gambaran. Nah, dari sini saja kita bisa mengartikan secara bahasa atau secara bahasa dulu ya teman-teman, bahwasanya demografi itu ingin melihat atau menggambarkan apa atau kondisi seperti apa dari masyarakat ataupun penduduk. Nah, kemudian kita bergeser sedikit ke arah istilah ya, pengertian istilah dari demografi itu sendiri. Ada beberapa pengertian cukup tua ya pengertian di sini, dari ada yang 59, ada yang 69, ada yang 82, tetapi saya pikir masih relevan gitu ya. Yang pertama menurut Hauser dan Dudley ya, 1959, ilmu yang mempelajari jumlah persebaran teritorial, komposisi penduduk dan perubahan serta sebab-sebabnya yang biasa timbul karena natalitas, mortalitas, migrasi, dan mobilitas penduduk. Nah, di sini kembali ya, kalau demografi itu ya berbicara tentang jumlah persebaran, komposisi, perubahan ya, yang dari apa yang dilihat dari mortalitas, migrasi, mobilitas, natalitas, nah yang seperti itu ya, mungkin bahasanya masih sama yang ingin saya tekankan. Kalau demografi itu berbicara tentang angkanya, berbicara tentang statistiknya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik yang tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk beserta perubahannya. Nah, masih sama sebenarnya penekanannya di sini 10 tahun kemudian ya, setelah pengertian yang pertama tadi. Dia menjelaskan bahwasannya demografi itu ya berbicara tentang statistik, berbicara tentang angka matematik ya. Apa sih yang dilihat ya, besarnya, komposisi, dan distribusi penduduk. Itu sebenarnya sama saja ya. Apa item yang dilihat? Ya kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Masih sama pengertian. Nah, tahun 1982 juga demikian ya, kurang lebih dia menjelaskan tentang ilmu yang mempelajari tentang populasi manusia, baik dari jumlahnya, besarnya, komposisinya, ataupun perubahannya ya, kurang lebih masih sama yang menjelaskan tentang angka-angka statistik dari perubahan-perubahan yang ada di masyarakat.
Kemudian bergeser kita berbicara tentang studi kependudukan. Nah, studi kependudukan ini ada juga yang mengatakan nih, merupakan hubungan antara faktor-faktor perubahan kependudukan dan faktor-faktor pembangunan. Nah, tadi sih ngomongin angka ya. Sekarang ini agak bergeser nih. Faktor-faktor perubahannya apa? Faktor-faktor pembangunannya apa? Nah, calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di grup ini, di Zoom, ruang Zoom ini ya. Mungkin nanti coba deh refleksikan, kita kira penting ya kita tahu mata kuliah ini agar nanti ketika saya mau menjabat jadi gubernur gitu ya atau menjadi bupati itu nanti saya bisa mengambil kebijakan yang tepat gitu ya. Kalau ternyata angka kematian ibu hamilnya tinggi, berarti kita harus mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan angka kelahiran kematian ibu hamil tersebut gitu ya. Pun pula demikian kalau ternyata angka beban penduduk di usia produktifnya tinggi gitu ya, rendah gitu ya di sebuah wilayah. Jadi lebih banyak usia yang non produktif dari yang produktif. Oh, ternyata mungkin membutuhkan atau wilayah tersebut membutuhkan pembukaan lapangan kerja baru agar usia produktif tidak pindah ke wilayah yang lain. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut kan bisa muncul kalau kita bisa menganalisis faktor-faktor dari perubahan kependudukan dan pembangunan yang ada di sekitar atau di wilayah tersebut. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kita lihat? Yang pertama, informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan perubahan-perubahannya. Kemudian menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut. Yang ketiga, menganalisa segala konsekuensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan. Dari yang saya sebutkan tadi di awal ya, yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kan teman-teman sebenarnya bisa melihat ya, merefleksikan mirip banget nih hal-hal ini tuh dengan yang disampaikan kita atau yang saya sampaikan sebelumnya. Tujuan analisis pendudukan itu apa sih sebenarnya? Ya, informasi dasar tentang distribusi penduduk. Namanya informasi dasar kan tinggal kita mengolahnya seperti apa. Logikanya gini teman-teman. Ketika teman-teman lihat deh film atau perlombaan MasterChef gitu ya. MasterChef itu kan dasar-dasar makanannya, bahan dasarnya lah ya, bahasanya dikumpulkan, dicari oleh mereka, terus nanti dikumpulkan menjadi sebuah tujuan dari setiap chefnya itu. Nah, nanti diolah nih dasar-dasar tersebut akhirnya menjadi sebuah makanan yang layak gitu. Sama sebenarnya dengan logika ini ya, studi kependudukan ini. Nah, informasi dasar ini tuh sebenarnya diperlukan ya untuk nantinya di poin ketiga ya, menganalisis segala konsekuensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan. Nah, tujuannya sebenarnya di akhir nanti dari dasar-dasar ini atau informasi dasar tersebut akan muncul premis-premis ya, ataupun kesimpulan-kesimpulan kecil yang nantinya akan dijadikan dasar oleh pemimpin atau pimpinan sebagai dasar sebagai bentuk ataupun memutuskan kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan gitu ya. Kemudian menerangkan sebab-sebab perubahan. Nah, ini kan mulai dari dasar-dasar tersebut. Kenapa kok bisa muncul fenomena ini? Itu yang fungsi dari atau peran dari studi kependudukan, bukan peran dari demografi lagi, teman-teman. Teman-teman nanti saya juga akan menjelaskan sedikit kalau teman-teman nanti tertarik ya dengan keilmuan ini. Teman-teman bisa lanjut studi ya di beberapa magister di perguruan tinggi ternama gitu ya, ataupun nanti teman-teman juga bisa menjadi bagian dari peneliti ya, hasil peneliti yang dilakukan atau yang diprakarsari oleh beberapa lembaga non pemerintahan. Nah, kemudian lanjut lagi ke pengembangan wilayah. Kenapa kok prodi kita tuh ada mata kuliah studi pendudukan dan pengembangan wilayah? Ya salah satunya ya kita lihat dari pengertiannya saja.
Pengertiannya pengembangan wilayah kan mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alam dan memanfaatkan kondisi tersebut secara efisien, tertib, dan aman. Nah, mungkin kemarin kayaknya saya juga ada yang bertanya ya, nggak tahu di kelas ini atau kelas lain, bertanya tentang pertambangan wadas gitu ya, yang ada di Purjo gitu. Gimana sikap kita gitu, ataupun bagaimana pendapat gitu ya. Ya mungkin akhirnya muncul nih beberapa keinginan saya untuk mencari tahu gitu kan, nanti teman-teman juga bisa mencari tahu ya. Ya ada beberapa kesimpulan yang kayak sebenarnya warga tidak menolak bendungan tetapi menolak pertambangan kayak gitu kan. Kemudian ada juga istilah ataupun pendekatan yang dikatakan bahwasannya tidak menolak bendungan, tetapi menolak pertambangan karena akan merusak sumber daya alamnya gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya kenapa kok harus galian di sana ya andesit, kenapa harus andesit yang ada di Wadas gitu, kenapa nggak di wilayah lain gitu kan. Itu apa namanya beberapa kesimpulan yang muncul. Nah, pengembangan wilayah atau mata kuliah kita ini sebenarnya bisa memberikan masukan ya terhadap pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan yang akan diambil. Meskipun kita tidak berbicara detail atau skema apa yang bisa kita ambil, tapi kita nanti di akhir atau di setengah semester selanjutnya lebih ke arah bagaimana melihat potensi dan masalah yang ada di sebuah wilayah dengan menggunakan kacamata pemetaan sosial. Tapi setidaknya itu bisa memberikan satu bekal bagi teman-teman ketika teman-teman nanti mungkin di wilayah teman-teman akan menghadapi hal yang sama, kemudian bisa menggunakan pendekatan tersebut dalam memberikan masukan terhadap pemangku kepentingan. Oke, ini juga ada undang-undang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ya, RTRWN. Ini dijelaskan bahwasannya perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Tujuannya dari undang-undang ini ya, atau fungsinya. Kemudian mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. Yang ketiga pengarahan lokasi investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Dan yang keempat penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa saya sampaikan ini? Meskipun tidak ada berbicara dia pengembangan wilayah, tetapi kalau teman-teman nanti merasa resah ya dalam pembangunan yang ada di sekitar teman-teman pertama harus tahu regulasi yang berkembang di Indonesia. Ini salah satu regulasinya, teman-teman nanti mungkin akan berkembang dan akan updating ya, itu hal wajar. Tetapi setidaknya teman-teman harus mengetahui ini ya. Nah, fungsinya pedoman ini sebenarnya ya tadi ada 4 hal itu, salah satunya penataan ruang wilayah provinsi, kemudian pengarahan lokasi investasi, mewujudkan keterpaduan sampai perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Oke, itu teman-teman, ini saya ingin sedikit mengulang ya. Jadi ketika kita berbicara studi kependudukan dan pengembangan wilayah, teman-teman harus sudah paham bahwasannya studi kependudukan ini berbicara tentang apa, kemudian pengembangan wilayah juga berbicara tentang apa. Nantinya, harapan saya teman-teman juga bisa mengaplikasikan ya, baik teori dari studi kependudukan maupun teori dari pengembangan masyarakat yang nantinya di setengah semester ke depan kita akan praktik secara langsung dalam melakukan pemetaan sosial. Oke, begitu teman-teman. Sementara ini, silahkan saja kalau memang ada yang ingin bertanya gitu ya di kolom chat, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman. Tapi kalau belum ya kita tunggu pertanyaannya, kalau memang ada, nanti akan saya jawab langsung ya. Nanti kan chatnya kan akan ada notifnya langsung muncul di layar saya. Ya, ini sejarah demografinya teman-teman. Kalau tadi kita berbicara pengertiannya, terus kita mulai deh sedikit menjajaki ya. Kira-kira sejarah demografi dan studi kependudukan itu gimana sih kok bisa muncul ya? Bisa muncul
keilmuan ini gitu ya. Ya, ada dua pendekatan yang mungkin teman-teman bisa lihat atau jadi dasar kenapa kok muncul keilmuan ini. Yang pertama preventive check dan positive check. Apa sih preventif, apa sih positif ya? Pertama preventif itu kan pencegahan. Kemudian yang positif check itu lebih ke penyebabnya. Nah, apa namanya perubahan penduduk di dunia khususnya umumnya gitu ya, itu bisa muncul karena ada dua hal ini. Tapi setidaknya kalau kita sebelum masuk ke sana ya, sebelum masuk ke penyebab-penyebab ini, yang paling pertama itu kita melihat siapa sih tokohnya. Nah ini kalau teman-teman sering dengar ya, namanya Robert Thomas Malthus ya. Mungkin di teman-teman yang anak-anak sosial di sekolahnya dulu mungkin cukup familiar ya dengan istilah ini. Mungkin ya di mata kuliah di mata pelajaran geografi mungkin, atau di mata pelajaran sosiologi mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin ada, tapi saya nggak tahu teman-teman belajar sampai mana. Tapi setidaknya Malthus ini punya skema atau keresahan dia pada abad 17-an itu, bahwasannya perkembangan jumlah manusia akan lebih cepat dari pertumbuhan subsistem. Perkembangan penduduk itu adalah deret ukur, perkembangan subsistem adalah pangan atau deret angka. Ya, teman-teman logikanya gini. Teman-teman coba deh tulis di kolom chat, kalian berapa bersaudara? Teman-teman sendiri deh. Coba tuliskan di kolom chat kalian berapa bersaudara. Ini saya ingin memberikan gambaran ke teman-teman. Ya, 5. Asri 5, Harisma Nisa 2, Salmanida Salisa 2. 2 bersaudara, 3, 2, 5 ya. Oke. Torik 3 atau 4. Maksudnya gimana nih? Kamu bingung ya, kamu berapa bersaudara gitu ya. Oke, 4. Ada yang 2 gitu ya. Yang ingin saya tanyakan nih ke Karisma. Karisma, kamu, orang tuamu berapa bersaudara yang cowok? 5. Karisma yang cowok 5 bersaudara, yang cewek berapa bersaudara? Dari ibumu? 4. 4 ya. Oke. Terima kasih Mbak Karisma. Asri, kamu dari bapakmu berapa bersaudara? Bapakmu ya, bapakmu? 12. 12. Dari ibumu? 9. 9. Oke, kamu sendiri 5 ya. Ya. Oke. Belum ketemu nih logikanya nih ya, yang apa kalau kayak gini. Yang banyak lagi deh, Aprilia Hesti. Aprilia Hesti, kamu bapakmu berapa bersaudara? Aprilia? 3 ya. Maksudnya gimana nih? 3 bersaudara ini. Oke. Next ya. Safa Madia, kan kamu 5 bersaudara ya. Orang tuamu berapa bersaudara? Bapakmu lah ya, pertama. 3, Pak. 3. Iya. Ibumu? Udah 3 juga. 3 juga. Iya. Nah, ini mulai ketemu nih contohnya Malthus nih. Oke, terima kasih Mbak Safa. Mbak Safa, ini saya kasih gambaran nih ya. Ya, Pak. Kita ngambil contoh keluarganya Mbak Safa. Mohon maaf ya Mbak Safa, kita jadikan contoh. Mbak Safa sekarang 5 bersaudara. Ya. Kemudian kalau ditarik ke atas, orang tuanya Mbak Safa itu hanya 3 bersaudara. Nah, dari 3 itu apa namanya kan turun ke anaknya atau ke cucunya itu 5. Dari 1 orang ya.
Belum dari 2 orang yang lain, dari 2 orang Pak D, Pak L-nya Syafa ini ya. Belum lagi dari Pak D, Pak L yang dari Ibu. Berapa orang lagi ya? Untuk keluarga Syafa aja 5 nih. Nah, yang ingin saya tekankan, Malthus ini ngomong bahwasannya kalau jumlah penduduk itu deretnya itu deret ukur, teman-teman. Deret ukur ngerti ya, 1, 2, habis 2 ke 4, 4 ke 8 gitu ya. 8 ke 16. Artinya gini, dari 2 orang ya, Bapak A dan Ibu B gitu ya, bisa menghasilkan 4 anak gitu, teman-teman. 2 anak saja bisa jadi 4 jumlah penduduknya. Karena kan ada Bapak A, Bapak B, anak C, anak D gitu ya. Kalau logikanya kan kayak gitu. Dari 4 orang itu aja bisa jadi 8 nanti. Logikanya gini, Bapak A, Bapak B, anak C, anak D ini kan bakal nikah nih nanti ya. Anak C punya 2 anak ibaratnya, tambah 2 lagi jadi 6. Anak D tambah 2 anak lagi jadi 8. Nah, yang ingin Malthus sampaikan bahwasannya penduduk itu nambahnya bisa 2 kali lipat loh, teman-teman. Sedangkan untuk pangan, ini saya mau kasih pertanyaan nih ke teman-teman. Teman-teman di sini ada nggak yang di dekat rumahnya ada sawah? Atau semua orang kota? Saya jawab di kolom chat. Ya, siapa yang ada? Ada, Pak. Di rumah kakek, Pak. Ya, ada yang sawah, ada yang menganggap ada sawah di dekat rumah saya. Pertanyaan selanjutnya, kamu coba refleksikan. Sawah ketika kamu zaman kecil dengan sawah sekarang itu luasnya sama apa enggak? Kalau enggak, semakin besar atau semakin sempit? Ya, Siti Novia jawabnya beda. Ya, Masna bilang sempit, semakin kecil, Siti Novia bilang. Nah, ini Malthus ngomongnya gini, teman-teman. Dia melihat fenomena yang ada, anak atau jumlah manusia semakin banyak, lahan untuk pangannya semakin sempit, teman-teman. Nah, meskipun bakal ada jumlah penambahan, tetapi Malthus bilangnya perkembangan subsistem itu hanya semakin kecil, bahkan semakin bertambahnya sedikit demi sedikit atau bahkan semakin kecil. Nah, coba deh teman-teman refleksikan, Malthus ini bener nggak sih omongannya? Kalau jumlah penduduk semakin banyak, lahan semakin kecil, berarti nanti bakal ada yang kesusahan makanan dong. Bener nggak logikanya Malthus? Ya, Prilia Hesti bilang benar. Atau ada yang ingin membantah? Malthus tuh ngomong kayak gitu, tapi ada yang ingin membantah gitu ya. Ya, tapi sampai sini ya di daerah 17-an gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman akan sepakat dengan teorinya Malthus ya. Robert Thomas Malthus ini adalah bapak studi kependudukan dan demografi lah, kurang logikanya seperti itu yang dia bangun. Nah, di tahun segitu, di abad 17-an itu ada konsep tersebut. Jadi sehingga kalau dikatakan gimana kok bisa muncul keilmuan ini ya keresahan Malthus yang mengatakan bahwasannya jumlah penduduk adalah pertumbuhannya berbentuk deret ukur, sedangkan perkembangan subsistem atau pangan itu deret angka. Logikanya nanti akan banyak akan banyak orang yang kelaparan, teman-teman. Nah, kemudian ada Neo-Malthusians. Dia mengatakan di tahun 18-an, di abad 18-an ini, bumi diibaratkan sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan makanan yang terbatas. Suatu waktu bahan bakar dan makanan akan habis dan akhirnya akan terjadi malapetaka yang menimpa kapal tersebut. Artinya sudah terlalu banyak manusia, keadaan makanan terbatas dan lingkungan rusak sebab polusi, over pessimism. Nah,
Ini sebenarnya setelah Malthus ngomong kayak gitu tuh ada nih kaum ekstremisnya ya, bahasanya kalau teman-teman ngerti atau zaman sekarang ya. Jadi Malthus ini masih ngomong, dia nggak memposisikan sebagai judgment ya, sebagai orang yang menjudge gitu. Tapi Neo-Malthusians ini agak sedikit ekstrim nih. Nanti semakin banyak orang, semakin banyak sedikit makanannya, bakal ada kiamat lah bahasanya kalau bahasanya Neo-Malthusians ini. Kemudian ketika itu muncul teori-teori itu, ada nih sosial Marxis. Nah, ini sosialis Marxis ini sebenarnya yang mungkin teman-teman familiar ya, Marxisme gitu ya, sosialis itu yang terkenal ini. Dia sedikit berbeda nih pandangannya, meskipun sebenarnya sama saja maksudnya, yaitu pertumbuhan penduduk dapat dicegah oleh peningkatan produksi maupun oleh tata kehidupan sosial yang lebih baik. Penghasilan rendah sama pengangguran tinggi menghasilkan kelahiran yang tinggi. Logikanya ini teman-teman. Kalau orang nganggur terus hiburannya apa sih? Bahasanya kayak gitu ya. Kalau orang, coba dilihat teman-teman. Biasanya yang anaknya banyak itu malah orang yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Kalau orang kaya itu malah biasanya anaknya 1, 2 anak sepatah wayang gitu kan, biasanya dimanja gitu. Karena apa? Karena menurut sosialis Marxis ini, kalau penghasilan tinggi itu orang akan disibukkan dengan berbagai aktivitas ya teman-teman, keluar kota untuk dinas, kemudian ada cita-cita yang ingin dicapai gitu ya, atau ada target-target yang ingin direalisasikan, sehingga angka kelahirannya semakin rendah. Nah, ada yang memberikan pandangan, atau Marxis itu berpandangan seperti itu. Kalau masyarakat atau penduduk ini mau kembali normal atau kembali baik gitu ya, sarannya pertama adalah tingkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah gitu ya. Ini kaum penggerak nih. Ibaratnya kalau di awal Malthus ini agak netral, kemudian Neo-Malthusians ini ada sedikit ekstrim ke kiri gitu ya, ke kanan gitu ya. Jadi pokoknya nanti akan banyak yang mati, nanti akan ada kiamat gitu ya. Nah, kalau sosialis Marxis ini dia agak sedikit berbeda pandangannya. Gak usah kamu tenang aja, asal kesejahteraan didistribusikan merata, maka nanti pertumbuhan penduduk akan terkontrol. Ya, ini logikanya ya, framework-nya kalau teman-teman ingin melihat. Kemudian muncul lagi teori mutakhir kependudukan. Terdapat beberapa inti dalam teori ini. Dia sebenarnya ngomong menerima pemikirannya Malthus ya terkait dengan laju deret ukur dan deret angkanya. Tetapi dia juga sepakat terkait dengan produktivitas seseorang yang Karl Marx sampaikan, dapat menekan angka fertilitas. Nah, dia mulai juga nih melihat bahwasannya ada perpindahan bahan makanan yang cukup cepat ya. Kalau dulu kan nggak ada yang tahun zamannya Malthus kan nggak kenal kereta, zamannya Malthus nggak kenal pesawat, nggak kenal Shopee gitu ya, atau kalau makanan itu Shopee food gitu ya mungkin. Jadi Malthus itu berpandangan seperti itu. Tapi kan dengan adanya Shopee Food, Grab gitu ya, sorry bukan itu mas, intermezzo saja. Dengan adanya perpindahan penduduk ataupun perpindahan bahan makanan yang cepat, kelangkaan di sebuah wilayah itu kan semakin dapat ditekan ya teman-teman. Nah ini pandangan dari teori mutakhir kependudukan. Nah, kemudian terakhir, banyak jumlah anak ditentukan oleh manusia sendiri, maka perlu peningkatan pendidikan khususnya perempuan. Ini teori mutakhir kependudukan dan yang kontemporer. Kemudian yang 1975, mulai nih gejala tampak di negara-negara berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Negara berkembang mulai memperhatikan permasalahan ini, salah satunya di Indonesia dengan program keluarga berencana. Nah, di poin 1, 2, 3, dan 4 ini logika framework-nya seperti itu teman-teman. Yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah
semua hal ini, semua sejarah demografi dan studi pendudukan ini itu dasarnya adalah preventive check yang saya diomongkan di awal dan positive check tadi. Angka kelahiran, kematian dan pertumbuhan penduduk itu bisa ditekan kalau kita menekan diri atau dari individunya masing-masing. Tapi juga bisa dilihat dari faktor eksternal atau positive check, kematian, penyakit, epidemik, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan, dan peperangan. Nah, konsep-konsep ini sebenarnya kemudian akhirnya muncul teori yang mengatakan bahwasannya muncul atau bisa dicegah dengan pengekan diri, gitu ya, positive check. Yang kalau teman-teman sering familiar itu dengan istilah keluarga berencana ya, kalau di Indonesia gitu ya. Tapi di beberapa wilayah lain malah anak sekarang malah atau kelahiran itu didorong oleh pemerintah karena memang jumlah kelahirannya semakin kecil gitu ya. Itu juga sebenarnya membantah teorinya sosial Marxis ya. Dia bilang sejahterakan saja dulu masyarakat. Nah, kalau sudah sejahtera malah berbalik nih teman-teman, kayak di Jepang mungkin atau mungkin di beberapa negara lain gitu ya. Justru malah didorong untuk setiap penduduk itu melahirkan atau memberikan kesanggupan gitu ya, pemerintah memberikan keleluasaan ataupun kemudahan ketika ada yang ingin mengandung gitu ya, atau ingin melahirkan gitu ya, nanti akan diberikan subsidi gitu. Nah, ini sebenarnya membantah pemikirannya sosial Marxis ya, terkait dengan pemberian kesejahteraan kepada kaum rendah gitu ya. Kalau udah diberikan sejahtera malah berbalik, bukan membantah sebenarnya, lebih ke temuan lain ya, setelah sejahtera terus malah jadi sedikit jumlah anaknya gitu. Nah, ini kurang lebih teman-teman gambarannya dari mulai yang dulunya tidak melihat transportasi dan faktor lain sebagai pendekatan ya dalam melihat fenomena, kemudian sampai di akhirnya ada faktor-faktor lain yang bisa menekan angka pertumbuhan penduduk gitu ya. Tapi setidaknya yang ingin saya tekankan ini adalah gambaran secara umum kenapa kok bisa muncul keilmuan demografi dan studi pendudukan. Ya, ini sumber data kependudukan teman-teman, yang sebelah kiri sejarah sumber data, yang sebelah kanan sumber datanya. Ya, kalau kita berbicara sumber data, saat ini sih kita mudah ya memperoleh data. Kita buka BPS aja, data semua ada. Ekonomi, pertanian, penduduk, semua lengkap di sana untuk Indonesia gitu. Meskipun kelengkapan itu ya debatable ya, apakah layak untuk dijadikan dasar sebagai dasar dalam penelitian gitu ya, karena memang kan kita nggak tahu mereka mengolah datanya, tapi setidaknya secara general, secara umum kita bisa mengklaim data itu layak karena memang sudah melalui berbagai uji keabsahan data gitu ya. Tapi kalau kita sedikit merujuk ke belakang, terus siapa sih yang memulai pencarian data seperti ini? Kok kober kalau bahasa Jawa ya, kok sempat-sempatnya gitu ya kepikiran kayak gini. Sebelum Masehi itu ada beberapa negara seperti Babilonia, Cina, Mesir itu sudah mulai nih ada perhitungan jumlah penduduk. Kenapa demikian? Karena ingin mendata atau ingin melihat perluasan kerajaan mereka, kemudian ingin melakukan perpajakan dan keperluan lain. Sedikit berbeda ya fenomenanya, yang dulu itu hanya sebatas luas-luasan wilayah kekuasaan, sebatas berapa pajak yang bisa diambil gitu ya. Kemudian keperluan-keperluan lainnya. Nah, pertama kali sebenarnya ada sensus penduduk dalam paham modern itu di tahun 1900-an ya. 1600-an. Di Kanada, di Swedia, Inggris gitu ya. Itu sudah melakukan di tahun-tahun setelahnya. Swedia di 1749, Inggris di 1801. Pulau Jawa itu sebenarnya juga sudah di 1815, tapi ketika masih Indonesia belum merdeka gitu ya. Kemudian Australia ada, bahkan Amerika Serikat belum lama. Nah, sensus penduduk ini sebenarnya bentuk
nyata dari studi kependudukan di era modern ini. Nah, di permulaan abad ke-20 kurang dari 20% penduduk bumi yang dicakup oleh sensus ya. 41 negara dan 60% penduduk dunia. Kemudian tahun 1960 hampir 90% penduduk dunia sudah tersensus gitu ya. Oke, itu gambarannya teman-teman. Jadi kalau tadi di awal itu kita ngomongin konsep keilmuan ini bisa muncul kayak gimana, nah sekarang ini kita sedikit bergeser ke kapan sih sejarah mulainya adanya sensus dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa data yang bisa teman-teman lihat. Ada sensus, registrasi kejadian vital, dan survei. Untuk sensus ini sebenarnya lebih luas ya. Sumber data utama di berbagai negara berkembang. Perhitungan penduduk mencakup wilayah suatu negara yang dilakukan pencacahan langsung tiap orang atau tiap rumah tangga. Ada yang di sini pernah disensus rumahnya? Ada atau belum pernah disensus? Bisa tulis di kolom chat. Semua pernah coba. Ya, sudah Semua pernah disensus. Ya, karena kenapa kok sensus bisa sampai ke rumah-rumah teman-teman? Karena memang sumber data utama dari sensus itu adalah setiap rumah tangga yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Jadi memang respondennya adalah seluruh penduduk gitu ya. Kemudian ciri-cirinya nih biasanya ada sponsornya, terus ada wilayah tertentu, kemudian universalitas ya. Universalitas itu artinya tidak memandang kelompok-kelompok tertentu ya. Pokoknya semua itu di sensus gitu ya. Kemudian terakhir ya dipublikasi. Nah, kalau sensus itu universal, nah berbeda dengan survei teman-teman. Kalau di sini mungkin nggak semuanya pernah disurvei ya. Survei itu biasanya kasuistik atau hal-hal tertentu saja. Kalau bahasanya di sini kan proses pencatatan informasi tentang penduduk berdasarkan kekhususan bidang kajian secara lebih luas dan mendalam. Survei mobilitas penduduk, survei fertilitas masyarakat, atau survei tenaga kerja Indonesia gitu ya. Nah, itu jenisnya survei. Yang ingin saya tekankan, pertama kalau sensus itu bahasanya general atau bahasanya setiap penduduk, kalau survei itu part of saja, bagian-bagian tertentu saja sesuai dengan bidang dan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau yang sensus luas, survei itu kecil-kecil. Kemudian kalau registrasi kejadian vital, bedanya ini adalah lebih kepada biasanya ini ya laporan dari bawah ya. Kalau bahasa pendekatan pemberdayaan, sensus itu top down. Kalau registrasi kejadian vital itu bottom up, dari bawah ke atas. Ya, di sini kalau ada yang pernah ngurus kematian gitu ya, pasti teman-teman akan mengajukan atau melaporkan kepada kelurahan gitu ya. Atau minimal RT dulu, RW, Duku, kemudian ke lurah, desa gitu ya. Kenapa demikian? Karena yang tahu kejadian itu ya kelas di bawah gitu ya, di grassroots gitu. Nah, registrasi kejadian vital ini sebenarnya tujuannya ke sana teman-teman. Kalau sensus itu dari atas, ya saya bilang tadi top down. Kalau registrasi kejadian vital itu dari bottom up. Dia melihat fenomena yang ada di lapangan, kemudian dilaporkan menjadi sebuah data secara keseluruhan, teman-teman. Ya, di sini ada yang pernah menjadi atau mengikuti sensus, teman-teman? Jadi enumerator gitu. Ada yang pernah? Mungkin bisa jawab di kolom chat. Ada yang pernah? Belum pernah sama sekali, teman-teman? Ya, belum ada yang jawab sama sekali, lebih tepatnya ya. Nanti coba ya teman-teman, kalau memang pernah, saya ingin dengar pernah di apa ya, sensus atau survei apa gitu ya, atau ya mustahil belum pernah gitu ya.
Belum pernah ada orang yang sama sekali menjadi bagian dari sensus atau survei gitu? Kayaknya kemarin di kelas satunya apa ya yang pernah? KPU, Pak. Ya, KPU. oh yang kelas ini ya, KPU itu ya. Ya, itu masuknya ke survei berarti ya untuk KPU atau masuk ke sensus ya karena ke survei ya karena memang kelas khusus ya atau bagian yang spesifik dia berbicara tentang data yang layak atau yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih gitu ya. Itu bidang kajiannya khusus ya. Saya pikir itu masuk ke survei. Oke, kalau teman-teman tertarik ya nanti saya akan melihatkan di sini ya teman-teman. Ya ini siapa saja sih institusi yang membuat data atau yang bisa dijadikan rujukan terkait studi kependudukan? Kalau teman-teman ya ingin mencari data, ingin melihat yang paling pertama dirujuk adalah bps.go.id. Dilihat dari domainnya saja, go.id itu kan governance.indonesia. Artinya itu adalah data resmi atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyampaikan hasil-hasil dari konsen lembaga tersebut. Kita berbicara BPS, ya pasti dia berbicara atau menyampaikan data-data terkait dengan statistik di Indonesia. Kalau mungkin teman-teman ngerti, nanti ada presiden.go.id ataupun nanti ada pemerintahan gitu ya. Ya pokoknya yang resmi-resmi yang lainnya itu biasanya akan berbicara tentang apa-apa saja yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk dikelola oleh lembaga tersebut. Nah, untuk berbicara studi pendudukan, maka teman-teman wajib ya hukumnya sering-sering akses bps.go.id. Bahkan BPS ini seingat saya bisa sampai kecamatan ya, BPS kecamatan dalam angka biasanya hasil judulnya itu hasil dari laporan BPS ini di tingkat kecamatan biasanya judulnya adalah kecamatan dalam angka. Nah, itu biasanya data-data statistik bisa teman-teman lihat di sana. Nah, selain pemerintah ada juga swasta, ada Surveymeter, ada beberapa lembaga survei lain. Di sini surveymeter.org. Nah, ini teman-teman kalau ingin tertarik gitu ya keluar daerah, dibayarin oleh lembaga, jalan-jalan sekalian mencari ilmu, yang ini salah satu lembaga yang bisa teman-teman sering akses karena dia biasanya membuka volunteer ataupun enumerator untuk mencari data lapangan. Ya untuk mahasiswa saya pikir pengalaman itu lebih penting daripada apapun ya. Jadi kalau ada kesempatan terus teman-teman ingin coba deh menjadi bagian dari Surveymeter gitu ya, atau mungkin nanti ada Invid gitu ya, itu juga termasuk lembaga yang sering membuka enumerator gitu ya. Coba deh daftar. Saya pikir nanti teman-teman akan merasakan sensasi dan sebagai enumerator yang mencari data ke lapangan, terus mendengarkan keluh kesah masyarakat, kemudian menyampaikan ke lembaga, menghasilkan sebuah laporan akhir. Nah, itu sangat bermanfaat saya pikir. Di UGM juga ada di Center for Population and Policy Studies di UGM atau biasa kita dengar namanya cpps.ugm.ac.id. Sama kasusnya teman-teman ini membuka berbagai macam kesempatan sebagai enumerator, tetapi memang biasanya ditujukan kepada mahasiswa semester akhir gitu ya. Dia punya konsen di kebijakan atau di populasi dan kebijakan ya di sini kalau pusat studi kalau bahasanya terkait pusat studi tentang populasi dan kebijakan ya. Nah ini teman-teman bisa akses juga di websitenya kalau memang informasi yang menarik bisa teman-teman baca, teman-teman tanyakan langsung ataupun ada kesempatan menjadi enumerator bisa teman-teman ikuti. Terakhir ya dari lembaga, selain lembaga teman-teman juga bisa mengakses di jurnal kependudukan. Banyak sih ada populasi, JKI ya,
UNUT juga ada, piramida ya atau JBK. Nah, ini berkait dengan jumlah kependudukan. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk membaca, melihat berbagai fenomena yang ada di luar sana tanpa harus langsung datang ke wilayah tersebut, salah satu saran yang perlu yang sangat bagus menurut saya adalah banyak-banyak membaca dari jurnal-jurnal resmi yang fokus and scope-nya itu berkaitan dengan kependudukan. Ini salah satunya, ada 4 yang mungkin teman-teman populis di sini juga ada. JKI, JBK, piramida itu berkaitan dengan kependudukan, teman-teman. Ya, ini teknik analisis data kependudukan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail cara menghitungnya, tetapi teman-teman bisa mengakses di kanal YouTube tersebut. Nanti bisa teman-teman coba mengikuti melatih menulis dalam atau melatih berhitung gitu ya, bagaimana cara perhitungannya, nanti bisa teman-teman lihat di penjelasan yang ada di kanal YouTube tersebut. Tapi setidaknya ingin saya sedikit mengingatkan bahwasannya ada istilah angka mutlak dan angka absolut ataupun angka relatif dalam studi kependudukan. Ada rasio dan rate, ada distribusi frekuensi, ada perhitungan umur median, ada perkembangan penduduk gitu ya, yang berkaitan dengan data-data kependudukan. Nah, angka mutlak dan angka relatif ini mungkin teman-teman agak familiar ya. Kalau angka mutlak ini merujuk pada angka apa adanya, yakni jumlah aslinya. Contoh nih, teman-teman pasti sering dengar jumlah penduduk di Kabupaten A itu sekitar 3 juta penduduk. Itu angka mutlak, teman-teman, angka absolut. Tapi kalau angka relatifnya, teman-teman biasanya lebih dengarnya kayak gini. Jumlah penduduk di Kabupaten A itu 20% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, 20% itu adalah angka relatif, teman-teman. Jadi yang saya ingin tekankan, kalau angka mutlak atau angka absolut itu angka realnya, teman-teman. Tapi kan kalau bahasa data kependudukan tidak bisa kita nulis demikian ya. Kita bisa membandingkan dengan yang lain. Nah, angka relatif itu biasanya berbicara tentang persentase dari ataupun perbandingan dari 1A dengan yang lain. Nah, di sini ada rasio dan rate juga. Rasio adalah perbandingan antara dua bilangan dan dapat dinyatakan dalam persen. Ini yang teman-teman bisa lihat. Biasanya kayak gini, teman-teman, kalau ini. Dua bilangan ini jumlah penduduk dan jumlah perempuan mungkin ya. Terus dibandingkan. Kemudian bisa juga kayak jumlah penduduk perempuan di sebuah wilayah 3:5 gitu ya. Nah, itu rasio, teman-teman. Tapi kalau rasio bisa berubah menjadi rate itu kalau intervalnya ditentukan dalam sebuah 1 tahun berjalan gitu ya, kayak bukan 1 tahun berjalan, tapi dalam 1 tahun, kayak pada tahun sekian jumlah pembandingan A dan jumlah perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Nah, itu bisa masuk ke rate. Padahal kalau rasio itu juga sama, bisa dikatakan demikian, cuma tidak ada tahun yang ditentukan, tahun yang menjadikan dasar data itu diambil. Tapi kalau rate itu ada tahunnya, teman-teman. Distribusi frekuensi adalah alat untuk menggambarkan profil penduduk menurut karakteristik tertentu. Ya, biasanya teman-teman lihat nih, kalau di BPS itu ada angka sekian sampai sekian umurnya berapa, angka sekian sampai sekian umurnya berapa. Nah, biasanya umur, jenis kelamin, lapangan pekerjaan, agama, kewarganegaraan itu masuk ke sini, dan itu muncul sih distribusi frekuensi yang ada di data atau laporan BPS. Kemudian perhitungan umur median, umur yang berada pada titik tengah yang membagi penduduk suatu wilayah pada jumlah yang sama. Biasa kalau kayak gini, jumlah penduduknya berapa sih? Nah, itu bisa dilihat. Pengembangan penduduk, data yang menunjukkan perkiraan laju perkembangan jumlah penduduk di sebuah wilayah. Ini teman-teman bisa melihat, bisa memprediksi nih kira-kira wilayah ini akan masuk kemana. Atau akan berapa jumlahnya pada 10 tahun yang akan datang, itu bisa dilihat.
Ya, terima kasih teman-teman. Ini materi singkat saya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.